dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, jemaat Kristus dimanapun saudara berada hari ini. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan di waktu diam kita dan mendengarkan firman Tuhan. Khotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima secara umum ucapan yang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Time is money. Betapa pentingnya waktu itu sehingga mereka berpikir bahwa jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena uang itu juga adalah bagian dari waktu itu. Barang siapa yang menghargai waktu, maka dia akan berkelimpahan. Tetapi ada satu hal yang lebih penting, apa yang disampaikan oleh teks kita pada hari ini. Semua ada waktunya, segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Dari semua sumber daya alam yang ada di dunia ini, hanya ada satu hal yang tidak dapat terbarukan atau diperbaharui atau ditambah-tambah. Namanya adalah waktu. Dan semua hal ini menuntun kita supaya memahami tentang bagaimana Tuhan merancangkan segala sesuatu. Ada penghiburan dalam duka cita. Tidak selamanya orang yang berduka cita itu akan terus berduka cita. Akan ada waktunya dia sangat bersuka cita dalam hidupnya. Tergantung bagaimana dia hidup di dalamnya. Jika dia adalah sosok yang terus berjuang di dalam Tuhan, maka dia akan menikmati itu. Dia memang harus menghadapi realita yang begitu pahit, tetapi itu akan menjadi masa lalu. Dan bahkan ada satu hal yang sangat menarik yang pernah disampaikan di dalam kitab Pengkhotbah adalah bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Menjadi indah pada waktunya, ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Lihat, ketika kita belajar dari tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, kita sebut salah seorang yakni Yusuf. Tampaknya dia memiliki masa depan yang suram karena dia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi menjadi waktu yang begitu indah karena mereka awalnya mereka-rekakannya menjadi sesuatu hal yang begitu jahat, menjadi sesuatu hal yang menjadikan ia celaka, tetapi itu menjadi hal yang baik di masa depan karena dia adalah sosok yang benar-benar setia di dalam Tuhan. Dia tidak berkompromi dengan dosa apapun. Dia senantiasa hidup
di dalam ambisi yang benar, dia hidup dalam tuntunan Tuhan. Ini menjadi waktu yang sangat penting, bahwasanya kita juga memiliki hal yang demikian. Jangan pernah menutupi tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup saudara atau waktu yang saudara terima, karena Tuhan mengetahui tentang masa depan kita. Iblis memang memegang masa lalu kita dan mempergunakan itu untuk mempengaruhi kita supaya kita tidak melihat jauh ke depan, tidak memiliki visi apapun. Tetapi Allah mengetahui masa depan kita. Masih ada pengharapan karena Tuhan yang memegang masa depan kita. Saudaraku, jika semua ada waktunya, maka orang yang bijak adalah orang yang mempergunakan waktu itu dengan baik. Saat ini kita memiliki kesehatan yang prima, maka kita harus mempergunakan itu sebaik mungkin. Karena mungkin di lain waktu kita akan kehilangan kekuatan kita. Ada orang yang sangat berleha-leha pada masa-masa emasnya. Kemudian di masa tuanya dia sangat menyesali segala sesuatunya. Disitulah kita menyadari satu hal, bahwa hikmat itu bekerja. Kita mempergunakan waktu ini sebagaimana Yesus Kristus katakan, bahwa jika masih siang maka bekerjalah, jika sudah waktunya malam maka beristirahatlah. Kita akan meninggalkan dunia ini. Selagi kita masih diberi kesempatan, maka kita harus benar-benar menunjukkan dan melakukan hal yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau yang memberikan kami waktu. Tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang kurang. Tetapi kami sering sekali mengabaikan itu, menganggap bahwa semua hari itu adalah sama. Tetapi ternyata kami telah kehilangan banyak hal. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar hidup di dalam Tuhan. Sehingga meskipun kami harus melakukan banyak pekerjaan di dunia ini yang beraneka ragam bentuknya, tetapi kami memiliki waktu yang sama karena kami hidup di dalam Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.